Di depan kita temen, nggak tahu kan di belakang kita temen atau enggak. Kalau kamu mikirnya make up itu sebagai penambah percaya diri kamu, ketika kamu nggak pakai make up, kamu tuh masih percaya diri, cuman nggak 100% kayak gitu, tapi nggak insecure juga. Terus kalau kamu pernah nggak sih, kalau kamu sendiri insecure apa? Pernah. Gara-gara apa? Pernah sih, lebih gara-gara apa ya, mungkin pergaulan. Jadi kayak gimana ya, gini aja deh, yang simple yang baru aku rasain itu beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu tuh ya. Itu tuh kan aku buka YouTube-nya orang. Aku buka nih, dan orang itu juga masih awal-awal sih, juga sama uploadnya bareng aku. Jadi dia itu 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Nah aku juga 3 minggu yang lalu. Oh, kayak YouTuber baru gitu, lagi ngerintis. Iya, sama-sama baru gitu kan. Nah habis itu aku lihat dong viewersnya, gila, tahu gak sih video pertama itu udah berapa? Udah ratusan ribu, ya ampun, demi apa? Demi apa? Ribu. Oh my god, emang temen ngaruh sih Bel kalau di viewers gitu. Tapi sampai ratusan ribu dong. Padahal aku lihat di IG-nya dia itu nggak sampai segitu banyak loh. IG-nya kalau nggak salah 1000-an pengikut kalau nggak salah. Karena langsung cek. Serius. Abis itu aku pikir, wah buset dah, nih anak kok bisa kayak gini, kenapa? Tapi emang topiknya emang bagus yang dia up. Iya, kadang juga konten yang dia ambil itu juga ngaruhin ke viewers loh. Iya, benar. Sedangkan aku lihat kayak YouTuber yang sekarang udah tenar, udah pamor, dan dulu mereka itu nggak selangsung itu loh hype-nya, ya nggak sih? Mereka juga pelan-pelan kayak gitu. Habis itu, dan untungnya aku punya temen yang bisa diajak curhat sih kalau masalah ini, karena ini juga kan masalah umum kan ya, nggak masalah perorangan gitu kan ya. Ya udah, akhirnya aku curhat ke dia, dan katanya ya rezeki orang kan beda-beda kan ya. Jadi kadang ada yang langsung hype, ada yang pelan-pelan dulu. Jadi semua ada masanya gitu loh, ada caranya tersendiri. Dan aku pun oh ya udahlah, langsung lega kayak gitu. Padahal cuma gitu doang loh. Kadang tuh, aku mau kasih saran ya. Motivasi aja sih, enggak motivasi, masukan aja sih buat kamu. Kadang tuh kalau dia viewersnya banyak, tapi kan nguploadnya dia tuh nggak sering. Kadang tuh viewersnya bisa kalah sama yang sering upload. Jadi kamu caranya biar nggak insecure, biar followers, viewersmu juga banyak, kamu sering-sering aja ngupload. Iya, kata temenku juga gitu. Yang penting tuh konsisten lah kunci utamanya. Dan aku juga lihat di kayak tahu nggak sih Putu Bahagiana? Enggak, apa itu? Siapa? Itu dia itu kayak YouTuber, dan dia tuh di Bali sih, emang di Bali. Nah, dia tuh pernah ngasih tips kalau misalnya mau bikin YouTube itu harus konsisten. Pokoknya bikin aja video, dan harus seneng. Kalau misalnya kita nggak seneng, itu kayak ngerasa kepaksa gitu nggak sih? Bener. Jadi kalau milih topik yang seneng-seneng aja gitu. Iya, yang kamu seneng dan kamu nggak bakalan bosen ngelakuin itu hampir setiap hari gitu. Iya, bener kan. Kayak gitu sih katanya. Yang penting konsisten gitu. Iya sih. Dan aku ngerasa kayak gimana ya? Buat konsisten itu susah-susah gampang. Bener. Banyak susahnya nggak sih? Apalagi kita ini tugasnya gila parah. Iya, bener banget. Aku ini masih ada lagi loh tugas yang belum aku kerjain, dan aku ngerasa kayak capek. Deadline-nya kapan emang? Nanti malam, 2359. Iya, aku juga ada 2 tugas yang belum aku kerjain. Deadline-nya nanti malam. Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting udah disiapin mau ngapain dulu gitu. Iya. Aduh. Tadi sampai mana sih bahasan kita? Tadi kita malah jadi curhat. Iya. Tadi kita nggak ketemu sih.
Terus kebanyakan itu menurut kamu insecure itu gara-gara apa ya? Lebih banyak ke kecantikan, pertemanan, atau nggak rapi? Menurut aku ya, sepengalaman aku, insecure tuh banyak banget terjadinya itu di cewek. Dan itu masalah cantik ya. Iya benar. Karena di Indonesia tuh nganggep orang cantik itu yang kulitnya putih, yang kelinci, mancung punya gingsu tinggi. Astagfirullahaladzim. Iya. Maksudnya padahal kalau kita mikir lagi ya, di luar negeri itu padahal kak kulit nggak putih, kulit eksotis kayak gitu. Terus habis itu manis, itu malah lebih disukain di luar negeri. Ya udah keluar negeri aja yuk. Keluar negeri aja yuk. Tiketnya ntar aku kirim ya. Oke, siap. Dia yang bikinin paspor. Astagfirullah. Iya loh, bener. Kriteria orang cantik itu beda-beda. Bahkan yang kemarin sempat trending itu Rimar nggak sih? Iya. Dia itu di kalangan cowok itu katanya cantik. Ya emang aku secara pribadi aku ngeliatnya dia cantik. Cuma kadang kayak ya cantik gitu aja, nggak wah banget gitu. Enggak wah banget gitu kan. Padahal kita mikirnya gitu, tapi cowok-cowok tuh ya wah banget gitu loh. Iya, gimana ceweknya nggak insecure? Ada yang cewek bilang kalau Remar cantik sih, cantik banget ada yang bilang. Tapi kalau aku pribadi cantik, tapi nggak cuantik gitu loh. Nggak wah gitu ya, cantik emang bener cantik sih. Cantik, tapi nggak sing cuantik gitu loh. Iya bener. Nah itu sih yang menurutku. Ya udah kamu dulu aja. Gitu juga masih cantik yang di Indo kali. Aku juga ngerasanya gitu. Ada yang lebih gitu loh kalau menurut aku. Di Indo dia lebih cantik. Iya. Karena kan emang Remarnya terkenal. Mungkin cewek Indo banyak yang cantik, cuman kan nggak diekspos, terekspos gitu. Jadi aku SMA itu sering dibilang suaraku tuh cempreng dan aku tuh lemot. SMA tuh. Kalau beberapa orang kan pasti bikin seseorang itu insecure kan kalau dibilang cempreng, lemot kayak gitu. Iya dong. Kalau aku pribadi, aku tuh selalu nganggep itu tuh bercandaan karena menurutku dalam diriku sendiri cempreng sama lemotku itu nggak merugikan aku, nggak bikin aku insecure. Jadi aku nggak pernah nganggep omongan itu penting, cuman bercandaan. Oh, jadi caranya tuh kayak nggak usah dianggap omongan orang yang nggak sesuai sama kita gitu ya? Bener. Padahal mereka ngomongnya tuh bener-bener serius ya. Misalnya tuh dia lagi duduk berdua sama aku terus bilang, Ling, kenapa sih kamu lemot terus nyempreng suaranya gitu. Misalnya gitu kan. Itu kan udah bener-bener serius tuh, kita tuh tatap mata gitu udahan. Terus misalnya kayak gitu ya. Tapi karena aku merasa itu tidak hal yang kurang dari aku, jadi aku ya udah sih ya, aku suka sama suara aku nyempreng, aku suka, aku lemot dalam, maksudnya aku lemot kan nggak dalam semua hal, aku lemot dalam keadaan tertentu gitu loh, Bel. Dan menurutku seiring dengan berjalannya waktu itu tuh bakalan hilang sendiri lemotku karena banyak pengetahuan yang aku baca gitu. Iya sih. Terus kalau nyempreng juga tuh ya udah menurutku emang gitu suara nyempreng. Ya udah kenapa gitu loh. Tahu nggak sih kalau suara cempreng, suara merdu, suara yang kalem itu semua punya kayak kedudukan sih, punya peran apa sih yang bilang peran kalau nggak salah, peran dalam kalau kamu olah vokal gitu loh. Oh iya, sopran alto gitu ya? Apa? Untuk sopran alto gitu. Selain itu kalau misalnya kamu suara merdu ya udah sih, Ling. Kalau misalnya suara merdu ya emang enak didengar. Tapi kalau suara cempreng itu mereka, kamu tahu nggak sih lagunya Dance Monkey? Oh iya bener. Itu kan cempreng kan? Cempreng, iya. Jadi
mereka tuh kayak punya peran sendiri, tergantung gimana kita ngolah suara kita gitu. Iya benar juga, benar. Jadi sebenarnya semua itu apa yang dibilang orang tuh punya kelebihan kekurangan gitu loh. Tinggal kita ngolahnya ya. Bahkan lemotmu itu sebenarnya juga bisa jadiin kelebihan loh. Serius iya juga sih. Ya aku dulu pernah bisa jadi bahan bercandaan temanku, kan aku menghibur. Iya. Ya udah bercanda gitu. Dan ya lama-lama hilang sendiri sih. Biasa-biasa aja sih. Maksudnya normal nggak sih itu tuh? Ada normal ada enggaknya sih, tergantung sih. Iya. Menurutku itu masih di batas wajar gitu, makanya aku kayak nggak insecure, nggak merasa aneh dengan itu. Itu kan tergantung kan. Kalau misalnya kita nggak tahu suatu hal, diajak kebahas tentang itu, ya kita nggak tahu lah. Iya. Ya udah kita nggak tahu gimana. Orang kita nggak tahu dibilang. Jadi ya aku ya udahlah, emang nggak tahu, dianya juga nggak jelas. Aku sedih banget tahu gitu, nyebelin banget, tapi ya udah sih, biasa aja. Iya benar. Kalau orang-orang yang kayak gampang baper itu gimana sih cara ngatasinya? Yang gampang baper sama situasi sama keadaan? Oh iya juga, menurutku gimana ya, insecure sama baper tuh dua hal yang terkaitan sih sebenarnya. Menurutku ya. Tipis banget gitu loh, karena kalau orang yang insecure nyikapinya tuh ada yang langsung baper, ada yang entaran dulu, ditahan dulu, pulang dulu, terus baru nangis, kan ada kan? Oh iya ada. Menurutku yang paling bahaya itu insecure yang baperan di tempat ketika si orang itu ngomong, yang jatuhin dia ngomong. Jadi nggak ngendaliin emosi gitu ya? Itu tuh bikin bahaya gitu loh, bayangin aja deh, misal kamu dibilang jelek, terus kamu langsung baper gitu, seketika kamu langsung nangis di tempat gitu, Bel. Jadi kan itu memicu permasalahan baru gitu kan? Iya bener. Kayak masalah sama dia gitu, kayak dia tuh orang yang pertama tadi malah ngerasa kayak bisa jadi dia bilang, kamu baperan banget sih, Ani anak nggak bisa diajak bercanda dah, kayak gitu bisa yang pertama. Terus yang kedua kayak dia ngerasa bersalah gitu, aduh nggak mau lagi deh ngecandain anak ini. Ya udah akhirnya kita pergaulan jadi terbatas. Bener banget. Iya bener sih, bisa. Jadi lebih baik harus ada pengendalian emosi gitu ya. Iya bener. Ya yang penting mereka yang ngerasa insecure tuh semoga mereka bisa ngatasin insecure mereka, karena dengan mereka bisa mengatasi itu, semakin lama semakin hari ke hari itu sebenarnya bisa kok diatasi, asalkan kita ada pengendalian diri gitu aja. Benar. Dan lama-lama itu bakal tertutupi oleh waktu. Serius. Benar. Ya gitu sih. Karena insecure tuh nggak ada positifnya menurutku. Ada deh bikin kita introspeksi. Iya. Tapi introspeksi. Menurutku lebih banyak mudorotnya, karena itu gimana ya? Karena bikin kita nggak pede dan menghancurkan semuanya. Iya benar. Ya udah, kalau misalnya kamu merasa kurang, perbaiki dirimu, udah nggak usah insecure. Nggak usah peduliin orang lain bilang apa. Benar. Jadi kalau pesan dari aku, insecure itu bukanlah sebuah halangan kalau kita menyikapinya dengan positif. Tapi kalau kita nyikapinya juga negatif, terlalu baperan dan nggak bisa ngendaliin emosi, ya siap-siap aja kalian sendiri yang dirugikan. Orang yang kalian insecure itu nggak ngefek apapun kalau misalnya kalian insecure. Tapi kalau justru yang ngefek itu diri kalian sendiri, gimana kegiatan kalian bakal berantakan atau apalah dan lain sebagainya. Kalian harus siap sama itu semua. Jadi kalau saran aku, jangan pernah ngerasa membawa ini terlalu beban berat. Kalau misalnya kalian udah nggak kuat, kalian bisa ikuti saran-saran kita tadi, bisa cerita ke teman, bisa nulis diary kayak gitu. Pengendalian emosi pokoknya penting dan jangan disepelekan. Kalau dari kamu?
Sama sih sebenarnya, cuma aku mau nambahin aja kalau misalnya kalian udah terlanjur insecure, jangan terlalu dalam mikirnya karena rugi banget kaliannya. Kalau misalnya udah terlanjur insecure, yang langkah pertama tuh kalian harus memperbaiki diri tanpa harus merasa kalian paling rendah gitu. Iya. Menurutku. Karena semakin dipikirin semakin kita terjebak ke situ. Semakin dipikirin kita sulit untuk keluar dari insecure itu. Oke, ya benar banget. Thank you Linggar, udah mau gabung di video conference aku kali ini. Iya. Oke, makasih Anggar. Ya, dadah, semangat PJJ-nya. Semangat juga PJJ-nya.